Bagi masyarakat di Desa Sejangko 2, Kecamatan Rantau Panjang, Kabupaten Ogan Ilir, pagi hari adalah saatnya memanen rezeki. Karena adalah waktunya untuk memungut telur dari bebek peliharaan mereka. Tingginya permintaan pasar akan kebutuhan telur bebek di wilayah Palembang menjadikan hampir di setiap kolong bangunan pada bagian bawah rumah panggung warga di sini difungsikan sebagai kandang pemeliharaan bagi ternak bebek mereka. Seperti di rumah Pak Marwan ini salah satunya. Ketika memasuki bulan tertentu, seperti saat musim hujan tiba, letak geografis Desa Sejangko 2 cukup berdekatan dengan Sungai Sejangko yang merupakan salah satu anak sungai dari Sungai Musi ini. Hampir sekitar 70% wilayahnya dipenuhi dengan air dan menjadi rawa-rawa. Dengan kondisi seperti ini, menjadikan warga di sini tidak dapat meladang atau menggarap lahan persawahan mereka untuk bertani. Jadilah, beternak bebek merupakan profesi sampingan yang menggiurkan untuk mendapatkan pundi-pundi uang demi kehidupan dapur mereka. Bebek yang dikembangbiakkan di sini sebenarnya merupakan jenis bebek lokal atau biasa juga dikenal dengan bebek mocosari. Bebek jenis ini seringkali dibudidayakan atau diternakkan untuk dimanfaatkan telurnya. Telur bebek yang akan dijual untuk dijadikan bahan makanan haruslah dicuci terlebih dahulu sebelum dipasarkan. Selain agar bersih ketika dipasarkan kepada pembeli, telur bebek juga tidak cepat busuk karena kotoran yang masih melekat pada cangkang. Di berbagai wilayah, telur bebek memang seringkali juga digunakan sebagai bahan dasar berbagai macam olahan makanan maupun jajanan. Kali ini, aku mengolah telur bebek menjadi salah satu olahan makanan tradisional khas kota Palembang, yaitu telaukan. Bila pada olahan makanan maupun jajanan, telur bebek seringkali hanya dimanfaatkan isinya saja, namun olahan tradisional khas kota Palembang ini juga memanfaatkan cangkang telur sebagai bagian dari olahan. Karena itulah, cangkang telur hanya dipecahkan pada bagian ujungnya saja agar cangkang tidak hancur dan bisa digunakan kembali nantinya. Bu, ini telurnya udah siap, Bu? Oh ya, sudah. Ini baru kerja kelapa sama pandan. Oh, diparut. Ya, Bu. Ya. Telaukan merupakan olahan makanan tradisional khas Palembang yang hampir sekitar 80% komposisi bahan utamanya adalah telur bebek. Sisanya adalah bahan tambahan sebagai campuran adonan seperti daun suji, daun pandan, dan juga santan kelapa. Telur bebek dikenal memiliki aroma yang cukup amis bila dibandingkan dengan telur ayam atau unggas lainnya karena kandungan proteinnya yang cukup tinggi. Tak heran jika air perasan dari daun suji dan daun pandan sengaja digunakan. Selain sebagai pewarna alami agar lebih menarik, juga membantu mengurangi kadar aroma amis dari telur bebek. Proses pembuatan telaukan sebenarnya cukup sederhana dan singkat. Setelah semua bahan-bahan siap, selanjutnya telur bebek dikocok dan dicampur dengan tambahan bahan lainnya seperti santan, air perasan daun suji, dan daun pandan. Agar adonan tidak terlalu cair dan padat saat dimatangkan nanti, Ibu Nur menambahkan sedikit kapur sirih ke dalam adonan telaukan. Selanjutnya, setelah semua bahan tercampur rata, adonan pun dimasukkan ke dalam cangkang telur kembali dan ditutup dengan busa agar adonan tidak keluar atau tumpah ketika dimasak nanti. Telaukan
merupakan olahan makanan yang adonannya dimatangkan dengan cara dikukus. Meski terlihat sederhana, namun dalam pengukusan adonan diperlukan teknik khusus agar adonan matang dengan sempurna. Telur ukan dikukus bersama dengan ampas kelapa agar adonan tidak tumpah karena terjatuh. Selain itu, tutup panci kukusan tidak boleh ditutup rapat agar adonan tidak meluap saat dikukus. Karena adonan berbentuk cair dan cangkang telur merupakan penghantar panas yang cukup baik, sehingga jika tutup alat pengukus ditutup rapat, tekanan dari uap pada telur menjadikan adonan tumpah dan luber. Pindang bagi masyarakat Palembang merupakan sejenis masakan yang memiliki cita rasa sedikit asam dan segar. Salah satu kunci cita rasa dari olahan masakan ini adalah penggunaan buah nanas sebagai bahan campuran dalam masakannya. Setelah nanas siap, selanjutnya bahan utama masakan yaitu telur ukan pun dipecah dari cangkang untuk diambil adonan telurnya supaya mudah saat dimasak bersama bahan-bahan lain nantinya. Selagi aku menyiapkan bahan utama, Ibu Yati bertugas mengolah bumbu dasarnya. Beberapa bumbu dapur wajib seperti cabai, bawang merah, dan penggunaan calo ini juga merupakan salah satu kunci utama pada masakan pindang khas Palembang ini. Karena pindang seringkali identik dengan beraroma atau berbahan dasar dari ikan. Sebagai tahap awal, calo atau terasi yang sudah dilarutkan bersama gula aren dimasak hingga mendidih terlebih dahulu. Setelah mendidih dan aroma khasnya muncul, kemudian perpaduan bumbu rempah dapur pun ditambahkan ke dalam kuali. Sebagai tahap akhir, barulah air perasan nanas serta telur ukan yang aku persiapkan dicampurkan dan dimasak bersama bumbu hingga meresap dan kuah matang. Telur ukan sengaja ditambahkan terakhir pada proses pemasakan ini karena tekstur dari telur ukan ini berbeda dengan olahan telur pada umumnya. Telur ukan memiliki tekstur cenderung lebih lembut dan mudah hancur apabila dimasak dengan kuah.